Halo teman-teman, salam dan selamat datang di Sigit Art. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar saya bisa selalu menyajikan hal-hal yang mungkin belum pernah kamu lihat. Pada video kali ini saya akan membahas parameter yang ada pada flowmeter. Kebetulan ini adalah flowmeter merek Endreshauser dengan tipe Promax 50. Ini adalah jenis flowmeter magnetik yang biasa digunakan untuk mengukur jenis zat cair. Langsung saja kita lihat parameter apa saja yang terdapat pada flowmeter ini. Sebelumnya kita buka dulu casing dari flowmeter ini. Untuk masuk ke program yang terdapat pada flowmeter ini, tekanlah tombol E, lalu akan muncul tampilan awal menu. Untuk melihat apa saja isi menu-menu yang terdapat pada flowmeter ini, tekan tombol plus, maka kita akan melihat menu-menu yang terdapat untuk melihat parameter yang terdapat pada flowmeter Endreshauser tipe Promax 50 ini. Tekan tombol plus hingga kembali ke menu awal. Kita lihat dulu pada menu pertama, yaitu sistem unit. Dengan menekan E lalu kita masuk ke menu yang terdapat pada sistem unit. Ini adalah satuan yang digunakan pada flowmeter, meter kubik per hour. Kita bisa mengganti satuannya dengan menekan tanda plus atau minus lalu enter. Tekanlah tombol plus dan minus untuk kembali ke menu awal, yaitu sistem unit. Tekan tombol plus untuk melanjutkan ke menu selanjutnya, yaitu quick setup. Kita lewatkan saja karena kita ingin melihat semua menu yang ada. Langsung ke menu operation. Tekan enter, kita akan masuk ke pilihan bahasa yang digunakan. Untuk mengganti isi dari parameter ini, kita membutuhkan password. Dikarenakan kita menggunakan flowmeter tipe Promax 50, maka passwordnya pun 50. Masukkan akses kode 50, lalu setelah itu tekan tombol E, dan kita pun akan dapat mengganti parameter yang ada setelah ada pesan programming enable. Tekan enter. Untuk melihat menu selanjutnya ialah tekan plus, kita akan masuk ke menu selanjutnya, yaitu user interface, lalu tekan enter. Tekan enter satu persatu dan kita pun akan melihat isi dari user interface ini apa saja. Tekan satu persatu hingga kembali ke menu awal. Untuk melanjutkan menu selanjutnya, yaitu totalizer, tekan plus dan kita melihat totalizer yang digunakan. Ini adalah parameter yang digunakan pada menu totalizer 1. Lalu setelah selesai kita masuk ke totalizer 2, tekan enter dan kita pun akan masuk ke menu totalizer 2. Tekan enter hingga kembali ke menu totalizer 2. Tekan plus untuk masuk ke menu selanjutnya, yaitu handling total. Tekan enter masuk ke menu handling total, terus hingga kembali ke menu awal. Selanjutnya kita bisa menekan plus untuk pindah ke menu selanjutnya, yaitu current output 1. Tekan enter. Inilah parameter yang terdapat pada current output, yaitu
settingan output yang digunakan, dan output ini digunakan sebagai input PLC agar pembacaan flowmeter dapat dibaca pada PLC. Tekan enter hingga kembali ke menu current output. Lalu pada pulsa output ini bisa digunakan dan bisa tidak. Apabila digunakan, kita dapat menyetingnya. Apabila tidak digunakan, kita bisa lewatkan saja langsung ke menu selanjutnya dengan menekan plus untuk melihat menu komunikasi yang digunakan. Ini adalah komunikasi yang digunakan pada flowmeter ini. Lalu tekan enter hingga kembali ke menu awal. Tekan plus untuk kembali ke menu selanjutnya, yaitu proses parameter. Tekan enter, kita akan melihat menu apa saja yang terdapat pada menu proses parameter ini. Tekan hingga kembali ke menu awal, yaitu proses parameter. Selanjutnya tekan plus, kita akan melihat sistem parameter apa saja yang digunakan pada flowmeter ini. Tekan enter untuk melihat semua isi sistem parameter. Tekan hingga kembali ke menu awal. Menu selanjutnya ialah sensor data, di mana data-data sensor ini sudah ada pada nameplate, tinggal memasukkan saja. Kita samakan dengan yang ada pada keterangan nameplate. Dan apabila kita ingin mengganti atau melakukan pergantian flowmeter, maka data ini pun dirubah. Misalkan kita ingin mengganti data pada sensor data ini, yang dimasukkan ialah cal faktor, lalu kita masukkan 0 poinnya. Setelah itu DN ialah diameter pipa yang digunakan. Nah, setelah selesai kita kembali dengan menekan enter, lalu ke menu selanjutnya yaitu supervisi. Tekan enter saja hingga kembali ke menu awal untuk melihat isi dari menu supervision ini. Tekan plus untuk melihat menu selanjutnya, itu simulasi sistem, lalu enter, kita pun akan melihat isinya apa saja. Tekan plus untuk melihat sensor version yang ada, inilah sensor versi yang ada digunakan. Lalu enter kembali, lalu tekan plus ingin melihat AMP version. Tekan enter hingga kembali ke menu AMP version. Tekan plus kembali untuk melihat menu selanjutnya, yaitu measuring value. Ini adalah menu yang terdapat pada measuring value.